Ya, di era modern seperti saat ini, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mampu untuk membendung ataupun menahan dari kemajuan teknologi yang ada. Dan tentunya dari adanya kemajuan teknologi juga tak terlepas dari adanya peran jaringan internet yang terus bertumbuh semakin cepat serta semakin stabil koneksinya sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi global. Maka dari itu pemerintah Indonesia pun mempunyai rencana besar untuk memaksimalkan jaringan internet di Indonesia melakukan pemerataan layanan 5G di seluruh wilayah NKRI dengan cara mematikan layanan 3G yang dianggap sudah perlu ditinggalkan di masa yang serba cepat ini. Lalu mengapa 3G harus dimatikan saat layanan 5G mulai digaungkan oleh pemerintah? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi hari ini dalam jaringan 3G minggir, internet RI mau ngebut. Dan kalau kita menilik jauh ke belakang terkait alasan pemerintah untuk menghapus layanan 3G di Indonesia, yakni yang pertama adalah berhubungan dengan efisiensi biaya. Karena memang menjadi mengapa begitu ya efisiensi biaya jadi alasan. Hal ini dikarenakan ketika operator seluler melakukan layanan paralel untuk berbagai macam jaringan dan juga teknologi, misal ada 3G, lalu juga ada 4G, lalu juga 5G, maka diperlukan pula lebih banyak sumber daya maupun ekosistem yang ada. Apalagi menurut data pengguna dari 3G di Indonesia juga makin sedikit dan jumlahnya terus menurun kurang dari 10% dari jumlah traffic data yang ada di Indonesia. Untuk alasan selanjutnya, mengapa juga 3G perlu dihapus, pemerintah juga menjelaskan terkait adanya keterbatasan ataupun keterbatasan spektrum dari frekuensi untuk digunakan oleh berbagai dari macam teknologi. Lalu juga apalagi terkait dengan terbatasnya spektrum frekuensi ini juga menjadi tantangan dalam mengembangkan layanan 5G di tanah air. Jadi ya udah nggak mau begitu ya 3G harus dimatikan untuk mendukung dari spektrum yang cukup dalam mengembangkan 5G ke depan. Di samping itu penghapusan dari 3G juga erat kaitannya dengan langkah pemerintah untuk mendorong efisiensi infrastruktur dari layanan internet dan juga kemudian masyarakat untuk mengaksesnya. Hal ini dikarenakan pemerintah juga ingin jaringan dari 4G juga tersedia merata di seluruh wilayah NKRI yang ditargetkan akan tercapai pada akhir tahun 2022. Kita nantikan saja sambil terus melakukan pengembangan untuk jaringan 5G saat ini. Karena memang menurut data dari Kominfo RI begitu hingga saat ini masih ada sebanyak 12.548 desa ataupun kabupaten di Indonesia yang mana memang belum terjangkau oleh akses dari jaringan 4G ini. Maka dari itu hal ini juga menjadi PR besar bagi pemerintah agar memang seluruh masyarakat di berbagai wilayah NKRI khususnya daerah 3T begitu juga dapat ikut merasakan layanan akses internet yang cepat dan juga mudah pastinya. Lalu seperti apa skema yang akan dilakukan dalam penonaktifan jaringan 3G oleh pemerintah ini bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang dari skemanya yang ada ataupun skema yang akan dilakukan, pemerintah melalui Kominfo RI mempublikasikan bahwa penonaktifan layanan 3G di Indonesia ditargetkan tuntas ataupun dihapus begitu ya 3G pada tahun 2023 di tahun depan. Tapi sebelum untuk mematikan dari internet 3G ini, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat harus berada di posisi sudah dapat menerima layanan 4G yang ada ataupun yang mereka terima dengan baik dan juga tanpa kendala. Karena akan repot juga nanti walaupun menurut data pengguna 3G tak lebih dari 10%, mereka-mereka lah yang tentunya akan terkena dampak paling besar kalau 3G sudah dimatikan. Alih-alih ingin mendapat internet super cepat begitu ya, tapi justru tak mendapat jaringan internet sama sekali karena tidak meratanya jaringan 4G atau di daerah mereka masih sulit untuk mendapatkan layanan 4G. Selain itu ditegaskan pula oleh Kominfo RI, hendaknya juga dengan adanya peralihan dari 3G ke 4G ini juga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah ini kerugian bagi masyarakat. Jangan sampai justru nantinya malah masyarakat begitu yang merugi karena memang perlu melakukan analisa yang tepat seberapa jauh dampak yang akan timbul di masyarakat apabila layanan 3G dinonaktifkan dalam waktu yang cukup dekat ini. Karena memang dari sisi provider atau sejumlah penyedia layanan seluler di Indonesia, kita sebut saja XL Axiata dan juga Telkomsel, waktu dekat ini juga sudah ikut mempublikasikan pula bahwa di tahun 2022 ini mereka secara bertahap mulai menghapus layanan 3G mereka atau bahasanya suntik mati begitu ya untuk layanan 3G ini di tahun 2022 dan juga memantapkan diri untuk melakukan pemerataan 4G dan mengembangkan 5G di tanah air. Lalu
Seperti apa sih keunggulan 4G dan juga 5G begitu ya, seringkali terdengar di kepala kita sehingga menjadi perlu juga untuk menghapus keberadaan 3G di Indonesia. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang terkait keunggulan antara 3G, 4G dan juga 5G sudah jelas perbedaannya ada pada segi kecepatan akses datanya. Ini sudah umum begitu ya. Di mana dalam hal ini dari segi kecepatan 3G sudah pasti kalah dari generasi terbarunya yakni 4G atau bahkan yang sedang digadang-gadang 5G begitu oleh pemerintah, bukan hanya cepat saja tapi juga memiliki koneksi yang lebih stabil di antara keduanya. Selain itu, misal kita bicara cepat dan juga stabil, tentu juga akan mendukung inovasi lainnya di bidang teknologi. Contoh saja salah satunya adalah salah satu sektor yang akan terdorong dari perkembangan teknologi 5G tanah air ini adalah industri hiburan. Hal ini menjadi relate karena dengan layanan 5G, penikmat dari streaming baik film ataupun konten lainnya seperti pertandingan olahraga dapat merasakan sensasi streaming yang lebih nyata begitu ya, karena memang resolusi yang tinggi yang disajikan juga mampu diselesaikan dengan jaringan 5G yang cepat dan juga stabil. Saat ini kita juga sudah mulai masuk di era metaverse, kita juga tahu di mana akan membawa kita ke interaksi lintas batas pada level yang berbeda. Jelas sudah hal ini pun akan membawa kita pada interaksi online. Namun untuk sensasi yang dirasakan sangat nyata seperti kita berinteraksi secara offline. Dengan koneksi yang cepat dan juga stabil pula seperti yang dimiliki oleh 5G, tentu hal ini pun bukan hanya sekedar omong kosong lagi untuk membuat manusia dapat berinteraksi tanpa batas di dunia virtual. Begitupun dengan gaya hidup berbelanja ya, karena pandemi ini juga identik dengan berbelanja, juga ikut berubah begitu semakin masifnya perkembangan teknologi dan juga dukungan layanan 5G ke depan. Saat ini kalau kita perhatikan bahkan mayoritas masyarakat sudah familiar dengan belanja online melalui marketplace favoritnya masing-masing. Nah, dengan adanya 5G ini aktivitas berbelanja online pun akan semakin nyata dengan teknologi virtual reality yang akan memberikan Anda sensasi berbelanja online, namun nampaknya begitu ataupun terlihatnya seperti Anda berbelanja offline karena dukungan teknologi tersebut. Nah, sampai sini gimana begitu ya, makin kebayang begitu ya masa depan akan seperti apa. Semoga rencana pemerintah ini juga dapat berjalan dengan baik agar kita pun sebagai masyarakat dapat secepatnya merasakan internet yang super cepat, begitu stabil, dan juga yang perlu digarisbawahi adalah semoga harganya juga terjangkau.